Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah kisah salah satu khalifah yang pernah menjabat paling lama, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya semester 1 dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam dari kelas B dengan NIM 21111600139. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah menarik dari salah satu khalifah, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Fadia Andina MPDI selaku dosen Sejarah Peradaban Islam, semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai cerita tentang Khalifah Abdul Malik bin Marwan, di sini saya akan menyampaikan sebuah biografi dari Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan adalah seorang khalifah yang lahir di Madinah pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan pada 26 Hijriah 646 Masehi, menjadi seorang khalifah kelima Bani Umayyah pada 685 sampai dengan 705 Masehi selama 21 tahun. Abdul Malik bin Marwan wafat pada 705 Masehi di usia yang ke-60 tahun. Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah seorang anak dari seorang khalifah juga, yaitu dari Khalifah Marwan bin Hakam dan Ibu Aisyah binti Muawiyah. Abdul Malik bin Marwan adalah salah satu khalifah yang terlama menjabat menjadi seorang khalifah, yaitu selama 21 tahun. Dan Abdul Malik bin Marwan sejak kecil sudah dikelilingi oleh orang-orang yang berpengaruh pada saat itu, sehingga tak mengherankan ia tumbuh menjadi sosok yang bisa diandalkan. Pada masa ayahnya memimpin, Abdul Malik menjadi penasehat dekatnya dan sempat diangkat menjadi seorang gubernur di Palestina sebelum diangkat menjadi seorang putra mahkota. Selanjutnya di sini saya akan menceritakan sebuah kisah menarik dari seorang Abdul Malik bin Marwan, yaitu ketika menggantikan posisi ayahnya. Ketika menggantikan posisi ayahnya, Abdul Malik berhasil menyatukan seluruh kekhalifahan dalam kendali tunggal Umayyah yang berpusat di Suriah, mengalahkan Abdullah bin Zubair yang menjadi khalifah pesaing di Mekah dan mengakhiri perang saudara. Ia dikenal pula sebagai khalifah yang pertama kali mencetak dinar dan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di pemerintahan. Hal pertama yang dilakukan begitu telah dilantik adalah menegaskan kembali kedudukan dinasti Umayyah yang sempat hancur setelah selesai menggantikan atau biat Masjid Damsat pada 65 Hijriah. Abdul Malik naik mimbar dan menyampaikan sebuah pidato singkat namun tegas. Beliau berkata, "Aku bukanlah khalifah yang suka menyerah dan lemah. Bukan juga seorang khalifah yang suka berunding, bukan juga seorang khalifah yang berakhlak rendah. Siapa yang nanti berkata begini dengan kepalanya, akan kujawab begini dengan pedangku." Begitu tegas dan wibawa sekali. Sontak setelah ia turun dari mimbar, sejak saat itulah wibawanya dirasakan oleh segenap hadirin yang datang melihat. Mereka mendengar ucapan dengan rasa hormat dan kepatuhan kepada khalifah. Abdul Malik memiliki keluasaan dan berkreasi dalam mengembangkan wilayah. Pada masa inilah banyak sekali progres dan perkembangan yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan, baik dalam perluasan wilayah maupun dalam manajemen administrasi pemerintahan. Wilayah penaklukan yang sebelumnya dimulai dari Muayyah bin Abu Sufyan dilanjuti dengan lagi pada masa Abdul Malik, pasukan dinasti Umayyah mengerekes ke Eropa, mengukuhkan kekuasaan ke Afrika Utara, dan memperluas wilayah ke timur hingga ke India dan Asia Tengah. Perluasan wilayah sangat luas dan terjadinya Arabisasi. Keseluruhan wilayah di dunia, semua yang ingin berkarir di pemerintahan haruslah memahami bahasa Arab, dan setiap orang di semua wilayah kekuasaan kaum muslimin harus menggunakan koin mata uang dinasti Umayyah sebagai salah satu alat transaksi pembayaran yang sangat resmi. Tidak hanya itulah, Abdul Malik juga berhasil membuat tata administrasi yang sangat rapi dan rinci dalam skala besar. Inilah salah satu kekuatan dari dalam pemerintahan Abdul Malik bin Marwan.
Dalam hal militer, terjadi inovasi yang besar-besaran dalam hal teknik berperang, baik di darat maupun laut, hingga inovasi persenjataan sangat luar biasa berkembang sekali. Dalam hal peribadahan, beliau juga membangun sebuah masjid, Masjid Umar atau Qubatul Sakara, dan dibangun di Yerusalem dan memperluas Masjidil Haram di Mekah. Dari situlah, dari sejumlah pendahulu, Abdul Malik mungkin bisa dikatakan sebagai sosok yang membuka gerbang masa kemasan dinasti Umayyah. Dari situlah cerita-cerita perkembangan yang ada tentang kemajuan tentang dinasti Umayyah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari perjalanan Abdul Malik bin Marwah yaitu berani berbuat perubahan dan selalu rela berkorban dan berani bekerja keras, ikhlas sampai titik penghabisan. Cukup sekian dari saya apa yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.